TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Saya dan hanya dengan putri saya dan cucu, itu saja. Beliau ingin menguatkan agar supaya saya yang ditinggal ini juga kuat begitu. Tidak ada kaitannya untuk nyewa untuk kepentingan istri dan anak cucunya, karena kenapa harus menyewa rumah dan selalu berpindah-pindah? Karena secara psikologis cucunya ini pernah ada kejadian trauma pada waktu ada penangkapan penggerebekan pertama 2016 yang Ngeleger itu, mereka sangat secara psikologis terganggu jiwanya, sehingga oleh karena itu kenapa harus berpindah ke sana kemari? Hanyalah untuk menyelamatkan si anak ini aja. Tidak ada kepentingan untuk persembunyian si Pak Nur Hadi dengan Rizky selaku terdakwa dalam perkara yang lain. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan rekan saya Pak Tomo tadi, bahwasanya Pak Tomo mengatakan ini saksi kunci. Kenapa saksi kunci? Karena mereka-mereka yang berperan. Artinya yang menyuruh, kemudian yang melaksanakan, dan juga yang menempati. Jadi memang maksud tujuannya sewa rumah di Simpruk itu bukan untuk Rizky sama Pak Nur Hadi, tapi untuk istri dan anak-anaknya Rizky maupun mertua perempuannya, yaitu saksi yang tadi. Sehingga dapat dipastikan bahwasanya nyewa rumah itu bukan untuk bersembunyi kedua DPO, akan tetapi untuk keluarganya yang nggak ada kaitannya dengan DPO. Sehingga Ferdi tidak bisa dikatakan menyembunyikan dua orang DPO, karena buktinya untuk di luar kedua orang itu, dan yang kedua orang itu adalah di Kediri, Jawa Timur. Kemudian kenapa si itu atas nama Ferdi bukan atas nama si Rizky? Karena Rizky posisi juga di Jakarta, posisi adalah di Jawa Timur. Bahwa melihat hasil persidangan, ya, fakta persidangan hari ini memang merupakan saksi kunci bahwa terdakwa itu hanya sebagai seorang yang dibutuhkan oleh Rizky adalah untuk membantu kepentingan istrinya, di mana menyewa rumah yang di Simpruk itu adalah untuk kepentingan istrinya Rizky sama ibu dan dua orang cucu sama dua orang pembantu. Ternyata di dalam perjalanan itu tidak ada orang lain pun yang pernah tinggal di sana, termasuk Pak Nur Hadi sama Rizky selaku terdakwa. Tidak ada persembunyian. Jadi tidak menyembunyikan di sana terdakwa ini. Dan terdakwa sendiri itu hanya diperintahkan untuk membantu kepentingan istrinya saja. Dan selama si Rizky sama Pak Nur Hadi itu di Jawa Timur, mereka itu tidak pernah komunikasi dengan terdakwa. Misalkan, terdakwa tolong tunggu tidak pernah ada cerita-cerita seperti itu, tidak ada pernah komunikasi seperti itu. Jadi menurut saya kesimpulannya selama ini KPK masih belum bisa membuktikan dakwahannya, dalil-dalil dakwahnya unsur-unsur di mana dia dituduh melanggar pasal 21 Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi.